Malam turun perlahan di sebuah kota kecil yang jarang disebut di peta. Lampu jalan menyala satu persatu, menerangi jalanan yang sepi. Angin berhembus pelan, membawa suara daun kering yang bergesekan di trotoar kosong. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah bangunan tua. Perpustakaan, tidak ada papan nama yang jelas. Huruf-hurufnya sudah pudar, hampir tidak terbaca. Jendelanya gelap, dipenuhi debu yang menumpuk selama bertahun-tahun. Orang-orang yang tinggal di sekitar sana punya satu kesamaan. Mereka tidak pernah mendekat, bukan karena dilarang, tapi karena tidak ada yang berani. Konon, perpustakaan itu sudah ditutup sejak lama. Tidak ada yang tahu pasti kapan. Tidak ada catatan resmi, tidak ada berita, hanya cerita tentang orang-orang yang masuk dan berubah, atau tidak kembali sama sekali. Namun cerita yang paling sering dibisikkan adalah tentang satu benda. Sebuah buku hitam, tanpa judul, tanpa penulis. Dan anehnya, buku itu tidak pernah benar-benar ada di tempat yang sama. Kadang muncul di rak depan, kadang di lorong paling dalam, kadang di tangan seseorang yang tidak sadar kapan ia mengambilnya. Dan setiap orang yang pernah membukanya, selalu mengatakan hal yang sama, bahwa buku itu menulis tentang mereka. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Langkah kaki terdengar mendekat ke arah perpustakaan. Pelan, ragu, namun pasti, seseorang berhenti tepat di depan pintu. Menatap ke dalam kegelapan, tangannya terangkat, menyentuh gagang pintu yang dingin. Dan tanpa suara, pintu itu terbuka sendiri, seolah-olah memang sedang menunggu. Di ujung kota yang mulai dilupakan, ada sebuah perpustakaan tua yang sudah lama tidak dikunjungi orang. Bangunannya berdiri sendirian, dengan cat dinding yang mengelupas dan jendela besar yang selalu tertutup debu. Orang-orang sekitar bilang tempat itu sudah ditutup sejak bertahun-tahun lalu, setelah kejadian aneh yang tidak pernah dijelaskan secara jelas. Suatu malam, seorang mahasiswa bernama Arga datang ke tempat itu karena penasaran. Ia mendengar bahwa perpustakaan tersebut menyimpan buku-buku langka yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Arga tidak percaya dengan cerita-cerita mistis. Ia hanya ingin mencari bahan untuk tugas akhirnya. Pintu perpustakaan terbuka dengan mudah, seolah-olah tidak pernah benar-benar terkunci. Udara di dalam terasa dingin, dan bau kertas tua langsung menyambutnya. Lampu-lampu masih menyala redup, walaupun tidak ada listrik yang seharusnya mengalir. Arga mulai merasa aneh, tapi ia tetap masuk lebih dalam. Rak-rak buku berdiri tinggi dan sunyi. Tidak ada suara selain langkah kakinya sendiri yang menggema perlahan. Arga mulai menyusuri lorong demi lorong, hingga ia menemukan satu bagian yang berbeda. Rak di sana tampak lebih tua, dan buku-bukunya tersusun tidak rapi, seolah-olah sering disentuh. Di tengah rak itu, ada sebuah buku hitam tanpa judul tergeletak sendirian. Arga merasa tertarik. Ia mengambil buku itu, dan saat tangannya menyentuh sampulnya, tiba-tiba seluruh lampu di perpustakaan berkedip pelan. Arga terdiam, jantungnya mulai berdetak lebih cepat, tapi rasa penasarannya lebih besar. Ia membuka halaman pertama buku itu, dan menemukan tulisan tangan yang berantakan, seperti ditulis dengan tergesa-gesa. Aku terjebak di sini. Arga mengernyit bingung. Ia membalik halaman berikutnya, dan menemukan tulisan lain yang lebih menyeramkan. Jangan pernah membaca sampai akhir. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari ujung lorong. Suara itu pelan, tapi jelas, seperti seseorang sedang berjalan mendekat. Arga menoleh ke arah suara itu, namun lorong di sana kosong. Suara langkah itu berhenti, tepat ketika Arga menahan napas. Lalu, dalam keheningan yang mencekam, terdengar bisikan lirih, sangat dekat di telinganya. Kamu sudah terlambat. Arga membeku, tubuhnya kaku, napasnya tertahan. Ia bisa merasakan hembusan dingin di telinganya, seolah-olah sesuatu benar-benar berdiri tepat di belakangnya. Perlahan, sangat perlahan, Arga menoleh. Kosong, tidak ada siapapun, namun rasa itu tidak hilang. Justru semakin kuat, seperti ada mata yang terus menatapnya dari segala arah. Tangannya masih memegang buku hitam itu. Tanpa sadar, ia menunduk dan melihat halaman berikutnya. Tulisan baru muncul, tulisan yang sebelumnya tidak ada. Kamu mendengarnya juga, kan?
Jantung Arga berdegup kencang, tangannya mulai gemetar. Ini, tidak mungkin, bisiknya. Ia membalik halaman lagi dengan cepat. Tolong aku. Suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini, bukan dari ujung lorong. Dari belakangnya, dekat, sangat dekat. Arga langsung berbalik, tetap kosong. Namun suara itu tidak berhenti. Langkah itu terus bergerak, mengitari dirinya. Dari kiri, ke kanan, lalu berhenti tepat di depannya. Seolah-olah, sesuatu berdiri sangat dekat, hanya saja tidak terlihat. Arga mundur satu langkah. Buku di tangannya tiba-tiba terasa lebih berat. Ia melihat ke bawah. Halaman buku itu kembali berubah. Kamu tidak sendirian sekarang. Lampu di atasnya berkedip lebih cepat. Cahaya redup itu menciptakan bayangan di lantai. Dan untuk sesaat, Arga melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Bayangannya, tidak sendiri. Ada satu bayangan lain, berdiri tepat di depannya. Namun saat lampu kembali stabil, bayangan itu hilang. Arga terengah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini cuma halusinasi, ucapnya mencoba meyakinkan diri. Namun buku di tangannya kembali bergerak. Halaman terbuka dengan sendirinya. Tulisan baru muncul, lebih besar, lebih berantakan. Jangan pernah menutup buku ini. Tiba-tiba, semua lampu mati. Gelap total. Arga panik. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa berat. Nafasnya memburu, telinganya menangkap sesuatu yang baru. Bukan langkah, tapi suara napas. Banyak napas di sekelilingnya, dari dekat, dari jauh, dari semua arah. Arga menggenggam buku itu erat-erat, satu-satunya benda yang masih bisa ia rasakan. Lalu, perlahan, satu cahaya kecil muncul dari halaman buku, menyinari wajah Arga dari bawah. Dan di cahaya itu, tulisan terakhir muncul. Sekarang, gantian kamu yang menjaga kami. Tiba-tiba sesuatu mencengkeram pergelangan tangan Arga dari kegelapan. Dingin, keras, dan tidak terlihat. Arga berteriak. Refleks ia mencoba melepaskan tangannya, namun cengkeraman itu semakin kuat. Jari-jari tak terlihat itu terasa dingin seperti es, menekan kulitnya hingga nyeri. Lepaskan, teriaknya panik. Ia menarik tangannya sekuat tenaga. Dan, terlepas. Arga terjatuh ke lantai, napasnya kacau. Buku hitam itu ikut jatuh di sampingnya, masih memancarkan cahaya redup dari dalam halamannya. Namun sesuatu berubah. Perpustakaan itu tidak lagi sama. Rak-rak buku yang tadi rapi kini tampak berantakan. Beberapa miring, sebagian roboh. Lorong yang tadi panjang kini terasa sempit dan berkelok, seperti berubah bentuk. Dan suara napas itu masih ada. Arga berdiri dengan gemetar. Ia mencoba mengingat jalan keluar, tapi semua lorong terlihat asing sekarang. Ini tidak benar, ini tidak mungkin, gumamnya. Buku itu kembali terbuka sendiri. Halamannya bergerak cepat, seolah-olah ditiup angin tak terlihat. Lalu berhenti. Tulisan baru muncul. Kamu mencoba pergi. Arga menatapnya dengan mata membesar. Aku harus keluar dari sini, katanya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Ia berbalik dan mulai berlari menyusuri lorong. Satu lorong, belok, lorong lain, belok lagi. Namun setiap ia berlari, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Rak tua, udara dingin, dan buku hitam itu, seolah-olah perpustakaan itu menahannya. Arga mulai panik. Ia berlari lebih cepat, napasnya tersengal, langkahnya tidak teratur. Keluar, aku harus keluar. Tiba-tiba, brak, ia menabrak sesuatu. Bukan rak, bukan dinding, seseorang. Arga terjatuh ke belakang, matanya langsung menatap ke depan. Sosok itu berdiri diam, tinggi, kurus, wajahnya tidak terlihat jelas, seperti tertutup bayangan pekat. Namun matanya, kosong, gelap, dan menatap langsung ke arah Arga. Arga tidak bisa bergerak, tubuhnya seolah membeku di tempat. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah buku yang tergeletak di lantai. Suara serak keluar dari mulutnya. Bukan satu suara, seperti banyak suara berbicara bersamaan. Itu, milikmu sekarang. Arga menggeleng lemah. Tidak, bukan aku. Namun buku itu kembali terbuka. Halamannya menampilkan sesuatu yang berbeda. Bukan tulisan, melainkan gambar. Gambar seseorang yang berdiri di dalam perpustakaan. Gambar itu adalah Arga. Dengan mata kosong, berdiri di antara rak-rak buku. Tidak bergerak, seperti penjaga. Tangan Arga bergetar hebat. Ia menatap sosok di depannya, lalu ke buku, lalu kembali lagi.
Tidak, aku tidak mau, bisiknya. Sosok itu melangkah mendekat. Satu langkah, lalu satu lagi. Setiap langkahnya membuat suara napas di sekitar semakin keras. Semakin dekat, semakin berat, hingga akhirnya sosok itu berhenti tepat di depan Arga. Wajahnya kini sangat dekat, terlalu dekat, dan dalam kegelapan itu, perlahan, wajahnya mulai terlihat. Wajah itu rusak, seperti membusuk. Namun yang paling mengerikan, wajah itu mirip Arga. Sosok itu tersenyum. Kamu sudah di sini sejak lama. Arga mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Tidak, ini tidak mungkin, suaranya parau. Sosok di depannya masih tersenyum. Senyum yang tidak wajar, terlalu lebar, terlalu kaku. Wajahnya yang rusak itu semakin jelas terlihat di bawah cahaya redup buku. Dan memang benar, itu wajah Arga, namun bukan Arga yang sekarang. Lebih pucat, lebih kosong, seperti sudah lama mati. Kamu lupa? Ya, suara itu kembali terdengar, berlapis-lapis seperti banyak orang berbicara dalam satu mulut. Arga menggeleng cepat. Tidak, aku baru datang. Aku baru masuk ke sini. Buku di lantai terbuka lagi. Halaman-halamannya bergetar, lalu berhenti di satu halaman baru. Tulisan muncul perlahan. Kamu selalu bilang begitu. Arga menatap tulisan itu, napasnya semakin tidak teratur. Apa maksudnya, selalu? Tiba-tiba kepalanya terasa sakit. Nyut, nyut, seperti ada sesuatu yang memaksa masuk ke dalam ingatannya. Potongan-potongan gambar mulai muncul. Pintu perpustakaan, langkah kaki, rak buku, buku hitam, lalu, gelap. Arga terhuyung. Ia memegang kepalanya. Tidak, ini bukan ingatanku. Namun bayangan lain muncul. Dirinya, berjalan di lorong yang sama. Mengambil buku yang sama, membaca tulisan yang sama, mendengar bisikan yang sama, berulang, terus berulang. Mata Arga membelalak. Ini sudah pernah terjadi. Sosok di depannya mengangguk pelan. Kamu datang, membaca, lalu tinggal. Arga mundur semakin jauh, hingga punggungnya menabrak rak buku. Tidak, aku tidak pernah tinggal di sini. Sosok itu mendekat lagi. Kamu tidak ingat, karena kamu selalu mencoba pergi. Buku itu kembali berubah. Kini menampilkan banyak gambar. Semua gambar itu adalah Arga. Dalam posisi yang berbeda, di lorong yang berbeda, dengan ekspresi yang berbeda. Namun satu hal yang sama. Matanya kosong, seperti boneka. Kamu sudah menjadi bagian dari perpustakaan ini, suara itu berbisik. Tapi setiap kali kamu sadar, kamu menolak. Arga menatap semua itu dengan tubuh gemetar. Kalau aku memang bagian dari sini, kenapa aku tidak ingat? Sosok itu tersenyum lebih lebar. Karena kami menghapusnya. Tiba-tiba lampu berkedip keras. Sekali, dua kali, lalu menyala lebih terang dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Arga melihat seluruh isi perpustakaan dengan jelas. Bukan hanya rak buku, bukan hanya lorong kosong. Di antara rak-rak itu, berdiri banyak sosok, diam, tidak bergerak, semua menatap ke arah Arga. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan di tangan masing-masing, ada buku hitam yang sama. Arga terengah, kakinya lemas. Mereka, siapa? Sosok di depannya menjawab pelan. Mereka yang pernah membaca, sampai akhir. Buku di lantai tiba-tiba menutup dengan keras. Dor, suara itu menggema ke seluruh ruangan. Semua sosok di sekitar perlahan mengangkat kepala mereka, secara bersamaan. Dan dalam satu suara yang bergema dari segala arah. Mereka berbicara, sekarang, kamu harus memilih. Sunyi sejenak, lalu buku itu terbuka kembali. Halaman terakhir, tulisan besar muncul, seolah-olah ditulis dengan darah. Lanjutkan, atau menjadi bagian selamanya. Arga menatap halaman terakhir itu tanpa berkedip. Tangannya gemetar hebat, napasnya terasa berat, seolah udara di perpustakaan itu semakin menipis. Lanjutkan, atau menjadi bagian selamanya, ia mengulang pelan. Di sekelilingnya, sosok-sosok pucat itu masih berdiri diam. Namun kini, kepala mereka sedikit menunduk, seperti menunggu jawabannya. Sosok yang menyerupai Arga melangkah lebih dekat. Pilih, bisiknya. Arga menelan ludah. Otaknya berputar cepat, mencoba memahami situasi yang tidak masuk akal ini. Kalau aku lanjut, apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tersenyum tipis. Kamu akan tahu semuanya. Dan kalau aku tidak, kamu akan tinggal, diam, seperti mereka. Hening, hanya suara napas pelan yang memenuhi ruangan.
Arga mengepalkan tangannya. Ia melihat ke arah sosok-sosok di sekelilingnya. Wajah mereka kosong, tapi ada sesuatu di dalam tatapan itu. Seperti penyesalan. Arga menunduk ke arah buku. Halaman terakhir itu masih terbuka, menunggu. Perlahan, ia mengangkat tangannya. Ragu, takut, namun akhirnya, ia menyentuh halaman itu. Seketika, semua lampu mati. Gelap total. Suara jeritan terdengar. Bukan satu, banyak, berlapis-lapis, memenuhi seluruh ruangan. Arga mencoba menarik tangannya, tapi terlambat. Halaman itu terasa seperti cair, dan tangannya tenggelam ke dalamnya. Apa ini? Tarikan kuat datang dari dalam buku. Menarik tangannya, lengannya, tubuhnya. Arga berteriak sekuat tenaga, mencoba bertahan, tapi kekuatan itu terlalu besar. Dalam hitungan detik, tubuhnya tersedot masuk. Gelap, sunyi, lalu, cahaya. Arga terjatuh keras ke lantai. Brak, ia terengah-engah, langsung bangkit dan melihat sekelilingnya. Perpustakaan, namun, berbeda, lebih terang, lebih bersih, dan hidup. Beberapa orang berjalan di antara rak-rak buku. Suara langkah kaki, suara halaman di balik, semuanya terasa normal. Arga kebingungan. Aku, keluar. Ia melihat ke tangannya. Normal, tidak ada luka, tidak ada bekas. Seolah semua yang terjadi tadi, tidak pernah ada. Permisi, suara seseorang terdengar dari belakang. Arga menoleh. Seorang petugas perpustakaan berdiri di sana, tersenyum ramah. Perpustakaan akan segera tutup. Kalau sudah selesai, silakan ke depan. Arga mengangguk pelan, masih bingung. Iya, terima kasih. Ia berjalan perlahan menuju pintu keluar. Langkahnya terasa ringan, terlalu ringan. Saat ia hampir sampai di pintu, ia mendengar sesuatu. Bisikan, sangat pelan, dari dalam kepalanya. Kamu berhasil keluar. Arga berhenti. Lalu bisikan itu berlanjut. Untuk sekarang, ia menoleh ke belakang. Perpustakaan itu tampak normal. Tidak ada sosok aneh. Tidak ada bayangan. Namun, di salah satu rak paling ujung, ada satu buku hitam, tanpa judul. Dan perlahan, buku itu terbuka sendiri. Arga menatap buku hitam itu dari kejauhan. Jaraknya cukup jauh, namun entah kenapa, ia bisa melihatnya dengan jelas. Seolah-olah buku itu memang ingin dilihat. Halaman-halamannya terbuka perlahan. Tidak ada angin, tidak ada siapapun di dekatnya. Namun buku itu bergerak sendiri. Arga merasakan jantungnya kembali berdegup cepat. Aku sudah keluar, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri. Ia memaksa kakinya untuk melangkah menuju pintu. Satu langkah, dua langkah. Namun, Arga, suara itu memanggil, lembut, pelan, tepat dari arah buku itu. Arga berhenti, tubuhnya menegang. Ia menoleh perlahan. Rak di ujung itu kini terasa lebih jauh dari sebelumnya. Lorong di antara mereka tampak memanjang, seperti tidak ingin ia benar-benar pergi. Arga, suara itu memanggil lagi. Kali ini, lebih jelas. Lebih dekat. Itu bukan nyata, Arga berbisik pada dirinya sendiri. Namun kakinya mulai bergerak mendekat. Selangkah demi selangkah, seperti ditarik. Saat ia semakin dekat, suhu di sekitar mulai berubah. Udara yang tadi normal kini terasa dingin kembali. Lampu di atas rak itu berkedip. Pelan, teratur, buku hitam itu kini terbuka lebar. Dan di halamannya, ada tulisan. Bukan tulisan lama, tulisan baru. Kenapa kamu kembali? Arga berhenti tepat di depan rak. Tangannya gemetar. Aku, tidak kembali, suaranya pelan, hampir seperti berbisik. Halaman itu berubah lagi. Tapi kamu melihatku. Tiba-tiba, suara di perpustakaan itu menghilang. Tidak ada lagi langkah kaki. Tidak ada lagi suara orang. Arga menoleh cepat ke sekelilingnya. Kosong. Semua orang yang tadi ada, hilang. Rak-rak kembali tua, udara kembali dingin, dan cahaya kembali redup. Apa, realitas itu, berubah lagi. Arga mundur satu langkah. Namun lantai di bawah kakinya terasa berbeda. Lebih keras, lebih dingin. Seperti lantai lama yang sudah lama tidak disentuh. Buku itu kembali menulis. Kamu tidak pernah keluar. Arga menggeleng kuat. Tidak, aku tadi keluar. Aku lihat orang-orang. Halaman bergetar. Tulisan muncul lebih cepat. Itu hanya bagian dari cerita. Napas Arga tercekat. Apa maksudmu, cerita? Untuk pertama kalinya, tulisan di buku itu tidak langsung muncul. Beberapa detik hening. Lalu perlahan, kata demi kata terbentuk.
Kamu sedang dibaca. Dunia di sekitar Arga tiba-tiba terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Bukan dari dalam perpustakaan, tapi dari luar, dari tempat yang tidak bisa ia lihat. Arga menoleh ke segala arah dengan panik. Siapa yang membaca? Buku itu tidak menjawab. Namun, semua lampu mati bersamaan. Gelap, dan dalam kegelapan itu, muncul suara. Bukan dari dekat, bukan dari jauh, tapi dari mana-mana. Suara halaman dibalik, berulang, cepat, semakin cepat, seperti seseorang sedang membaca dengan terburu-buru. Arga menutup telinganya. Berhenti, berhenti. Namun suara itu semakin keras, semakin dekat, hingga akhirnya, sunyi. Satu cahaya kecil muncul di depan Arga. Buku itu, kini hanya satu halaman yang terbuka. Halaman terakhir, namun kali ini, bukan tulisan, melainkan kalimat yang perlahan muncul, seolah-olah ditulis saat itu juga. Apakah kamu akan berhenti membaca? Kalimat itu belum selesai. Tinta hitamnya masih bergerak, menunggu, seolah-olah menunggu keputusan. Arga menatap kalimat yang belum selesai itu. Tinta hitam di halaman buku masih bergerak perlahan, membentuk huruf demi huruf, namun berhenti di tengah, seolah benar-benar menunggu. Apakah kamu akan berhenti membaca? Sunyi, tidak ada suara lain, tidak ada napas, tidak ada langkah, hanya Arga dan buku itu. Namun perasaan diawasi itu semakin kuat. Bukan lagi dari dalam perpustakaan, tapi dari luar, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tapi jelas ada. Arga mundur satu langkah. Siapa yang membaca aku? Suaranya bergetar. Tiba-tiba, halaman itu bergerak sendiri. Kalimatnya bertambah. Atau kamu ingin tahu akhir cerita ini? Jantung Arga berdetak lebih cepat. Ia menggeleng pelan. Ini bukan nyata, ini cuma. Namun kata-katanya terhenti. Karena suara lain muncul. Bukan dari buku. Bukan dari ruangan. Tapi, dari dalam kepalanya sendiri. Lanjutkan. Arga membeku. Suara itu adalah suaranya sendiri. Namun lebih dingin, lebih kosong. Ia menatap buku itu lagi. Tangannya perlahan terangkat, seolah dikendalikan. Tidak, ia berbisik lemah. Namun jarinya tetap bergerak, mendekati halaman. Saat ujung jarinya hampir menyentuh, seluruh perpustakaan bergetar. Rak-rak buku berderit keras. Beberapa buku jatuh ke lantai dengan suara menghantam yang menggema panjang. Dan dari kegelapan di antara rak-rak itu, sosok-sosok mulai muncul lagi. Satu persatu, pucat, diam, menatap ke arah Arga. Namun kali ini, mereka tidak hanya diam. Mulut mereka bergerak, dan dalam suara yang pelan, serempak, dan menyeramkan. Mereka berbisik, "Jangan, lanjutkan." Arga tertegun. Untuk pertama kalinya, mereka tidak menyuruh. Mereka memperingatkan. Arga menatap mereka satu persatu. Ada ketakutan di mata kosong itu. Ketakutan yang sama, seperti yang ia rasakan. "Kalau aku lanjut?" Arga bertanya pelan. Salah satu sosok melangkah maju. Wajahnya retak, matanya gelap, tidak ada akhir. Arga terdiam. "Lalu kalau aku berhenti?" Tanyanya lagi. Sosok itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik hening. "Lalu, kamu akan lupa." Arga menelan ludah. "Lupa, semua ini." Sosok itu mengangguk pelan, dan hidup, seperti biasa. Buku di depannya tiba-tiba bergetar lebih kuat. Seolah-olah, tidak setuju. Halaman itu mulai menulis lagi dengan cepat. "Jangan dengarkan mereka." Tinta menyebar kasar, hampir seperti luka. "Mereka ingin kamu tetap di sini." Sosok-sosok itu serempak menggeleng. "Bohong." Suara mereka kali ini lebih jelas, lebih mendesak. Arga menutup matanya sejenak. Kepalanya terasa penuh. Dua pilihan, dua suara, dua kemungkinan. Perlahan, ia membuka matanya. Menatap buku, menatap sosok-sosok itu. Lalu, ia menarik tangannya menjauh dari halaman. "Aku tidak akan lanjut." Dalam sekejap, semua berhenti. Sunyi total. Buku itu diam, tidak bergerak, tidak menulis. Sosok-sosok di sekitarnya juga membeku. Seolah waktu terhenti. Lalu, satu suara terakhir terdengar, sangat pelan, sangat jauh. "Kalau begitu, selamat tinggal." Gelap menelan segalanya, tanpa suara, tanpa cahaya, tanpa apapun. Arga membuka matanya, cahaya matahari menyilaukan. Ia berdiri di depan sebuah bangunan tua. Perpustakaan, namun kini, terlihat kosong dan terbengkalai.
pintunya tertutup rapat, berdebu, seperti sudah lama tidak dibuka. Arga mengerutkan kening. Aku, ngapain di sini? Ia menatap bangunan itu sebentar, lalu menggeleng pelan. Mungkin salah jalan. Ia berbalik, dan berjalan pergi, tanpa menoleh lagi. Di balik pintu perpustakaan itu, dalam gelap yang sunyi, sebuah buku hitam tergeletak di lantai. Diam, tertutup, namun perlahan, sampulnya berdenyut, seperti bernapas. Di dalam kegelapan perpustakaan yang kembali sunyi, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya satu hal yang berubah. Buku hitam itu, perlahan terbuka. Tidak ada tangan, tidak ada angin, namun sampulnya terangkat sedikit demi sedikit, seperti sesuatu dari dalam yang mendorongnya keluar. Halaman pertama terbuka, kosong. Halaman kedua, kosong. Namun saat mencapai halaman tengah, tulisan mulai muncul, perlahan, tidak tergesa, seolah-olah seseorang baru saja mulai menulis lagi. Subjek telah keluar, tinta hitam meresap ke dalam kertas tua itu. Ingatan dihapus. Beberapa detik hening, lalu kalimat berikutnya muncul. Siklus berhasil diulang. Di antara rak-rak yang gelap, sesuatu bergerak. Bukan manusia, bukan bayangan biasa, lebih seperti bentuk yang tidak selesai. Mengalir di antara celah-celah rak, menyatu dengan kegelapan. Buku itu kembali menulis, menunggu subjek berikutnya. Tiba-tiba, brak, suara keras terdengar dari pintu depan perpustakaan. Pintu itu bergetar, sekali, dua kali, lalu perlahan terbuka. Cahaya dari luar masuk, menembus kegelapan yang selama ini menguasai ruangan. Langkah kaki terdengar, ragu, pelan, seseorang masuk. Permisi, suara perempuan terdengar pelan. Ia menatap sekeliling, tampak bingung. Aneh, katanya tempat ini udah ditutup. Langkahnya bergema di dalam ruangan. Setiap langkah membawa suara yang sama seperti sebelumnya. Kosong, dingin, sepi. Ia berjalan lebih dalam, tanpa sadar, menuju lorong yang sama. Lorong tua, rak gelap, udara dingin, dan di sana, buku hitam itu sudah menunggunya. Tergeletak di tempat yang sama, seolah tidak pernah berpindah. Perempuan itu berhenti, matanya tertuju pada buku tersebut. Apa ini? Ia mendekat, perlahan, tangannya terulur, menyentuh sampulnya, dan pada saat itu, lampu di seluruh perpustakaan berkedip. Sekali, dua kali, lalu redup, buku itu terbuka dengan sendirinya. Halaman pertama menampilkan tulisan yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, bukan tentang Arga, melainkan, nama baru, selamat datang, Naya. Di sudut ruangan yang gelap, sesuatu tersenyum, dan dari dalam buku, sebuah kalimat terakhir muncul. Cerita ini, belum selesai. Naya terdiam di depan buku itu. Namanya tertulis jelas di halaman pertama. Bukan tulisan lama, bukan tinta pudar, tapi seperti baru saja ditulis, saat itu juga. Selamat datang, Naya. Ia menelan ludah. Siapa yang nulis ini? Bisiknya pelan. Tidak ada jawaban, namun udara di sekitarnya berubah. Dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Naya mencoba tertawa kecil, memaksakan diri tetap tenang. Ini pasti cuma perang atau semacam instalasi, katanya, walau suaranya sendiri tidak terdengar meyakinkan. Ia melihat ke belakang, pintu masuk masih ada, cahaya dari luar masih terlihat. Normal, aman, namun saat ia menoleh kembali ke buku, halaman itu sudah berubah. Tulisan baru muncul, kamu datang sendirian. Naya langsung mundur satu langkah. Ini, siapa sih? Tangannya gemetar, namun rasa penasaran mulai mengambil alih. Kalau ini cuma trik, aku mau lihat sampai mana, gumamnya. Ia mendekat lagi, membaca lebih dekat. Halaman berikutnya terbuka sendiri. Kamu tidak percaya? Naya mengerutkan kening. Ya iyalah. Halaman berikutnya. Tapi kamu tetap membaca. Lampu di atasnya berkedip. Lebih cepat, lebih tidak stabil. Naya mulai merasa tidak nyaman. Udah deh, cukup, katanya, mencoba menutup buku itu. Namun, tangannya berhenti, seperti tertahan. Bukan karena ada yang memegang, tapi karena tidak bisa digerakkan. Panik mulai muncul. Ia mencoba menarik tangannya. Tidak bisa. Buku itu bergetar pelan. Lalu, tulisan baru muncul dengan cepat. Kamu sama seperti yang sebelumnya. Naya membeku. Sebelumnya, tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Pelan, menggema. Naya langsung menoleh. Kosong. Tidak ada siapapun.
Namun suara itu tidak berhenti. Mendekat, selangkah, dua langkah, lalu berhenti, tepat di belakangnya. Naya tidak berani bergerak, napasnya tertahan. Perlahan, ia menunduk ke arah lantai. Dan di sana, ia melihat sesuatu. Bayangan, bukan satu, dua, satu miliknya, dan satu lagi. Tepat di belakangnya, Naya langsung menutup mata. Ini gak lucu. Suara napas terdengar. Bukan napasnya, lebih berat, lebih dalam. Di telinganya, buku itu kembali menulis. Dia sudah di belakangmu. Naya membuka mata dengan cepat dan langsung berbalik. Kosong. Namun kali ini, ia sadar sesuatu. Pintu masuk yang tadi terlihat jelas sudah tidak ada. Hanya dinding tua, kotor, retak. Enggak, tadi ada pintu di situ. Panik mulai menguasainya. Ia berlari ke arah itu. Menyentuh dinding. Keras, nyata, tidak ada jalan keluar. Keluar, aku mau keluar. Suara langkah mulai terdengar lagi. Namun bukan satu, banyak, dari segala arah. Cepat, tidak beraturan. Seolah-olah, sesuatu sedang berlari di antara rak-rak. Buku itu terbuka lebih lebar. Halaman-halamannya berputar cepat. Angin dingin berputar di sekitar Naya. Dan di tengah semua itu, tulisan besar muncul. Kamu terlambat menyadar. Naya terjatuh ke lantai. Air matanya mulai keluar. Aku gak mau di sini. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Mendadak, sunyi total. Buku itu berhenti. Terbuka pada satu halaman. Perlahan, tulisan baru muncul. Kecuali, Naya menatap dengan harapan kecil. Kecuali apa? Beberapa detik hening. Lalu kalimat itu selesai. Kamu menyelesaikan cerita ini. Lampu berkedip sekali lagi. Dan di ujung lorong, sosok mulai terlihat. Perlahan keluar dari kegelapan. Tinggi, kurus, dan berjalan langsung ke arah Naya. Dengan langkah yang sama, yang dulu pernah didengar Arga. Langkah sosok itu menggema di seluruh perpustakaan. Pelan, teratur, tak terhindarkan. Naya terpaku di lantai, tubuhnya lemas. Matanya membesar menatap sosok yang semakin mendekat dari ujung lorong. Setiap langkahnya membuat udara semakin berat, semakin dingin, semakin menekan. Jangan, suara Naya gemetar, hampir tidak terdengar. Sosok itu terus berjalan, keluar dari bayangan, dan saat wajahnya mulai terlihat, Naya membeku. Wajah itu, bukan asing, bukan makhluk aneh, tapi dirinya sendiri. Namun berbeda, matanya kosong, kulitnya pucat, dan senyumnya terlalu lebar. Versi dirinya itu berhenti hanya beberapa langkah di depannya. Kepalanya sedikit miring, seperti sedang mengamati. Kamu akhirnya sampai di sini, suaranya keluar pelan, tapi terdengar berlapis, seperti lebih dari satu suara berbicara. Naya menggeleng cepat. Enggak, ini bukan aku. Buku di lantai terbuka dengan keras. Halaman terakhir kembali muncul. Tulisan berubah cepat. Waktumu habis. Lampu berkedip liar. Rak-rak bergetar. Suara napas kembali muncul dari segala arah, lebih keras dari sebelumnya. Sosok itu melangkah maju. Satu langkah lagi. Kini hanya satu lengan jaraknya dari Naya. Kamu punya dua pilihan, katanya. Naya menatapnya dengan air mata mengalir. Apa? Sosok itu menunjuk ke buku. Selesaikan, lalu menunjuk ke dirinya sendiri. Atau gantikan. Naya menggeleng kuat. Aku gak mau dua-duanya. Namun buku itu menulis lagi. Lebih cepat, lebih kasar. Tidak ada pilihan ketiga. Tiba-tiba, seluruh sosok di antara rak-rak mulai muncul. Puluhan, mungkin ratusan. Semua berdiri diam, menatap Naya. Termasuk Arga, berdiri di antara mereka. Dengan mata kosong, Naya membeku. Itu, Arga. Arga tidak bergerak, tidak bereaksi. Hanya menatap. Seperti yang lain, sosok di depannya berbisik. Mereka memilih menolak. Naya menoleh dengan gemetar. Dan kamu lihat hasilnya. Semua sosok itu perlahan mengangkat kepala mereka secara bersamaan. Dan dalam satu suara, mereka berbicara. Terjebak. Naya menutup telinganya. Berhenti, berhenti. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia melihat ke arah buku. Ke arah sosok dirinya. Ke arah semua yang mengawasinya. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar sesuatu. Ini bukan tentang keluar. Ini tentang mengakhiri. Perlahan, Naya bangkit berdiri. Kakinya masih gemetar. Namun matanya berubah. Bukan lagi panik, tapi pasrah. Kalau aku selesaikan, katanya pelan. Semua ini berhenti.
Sosok di depannya tersenyum. Cerita ini selesai. Naya menatap buku itu lama. Lalu, ia melangkah mendekat. Sosok-sosok di sekitarnya diam. Menunggu. Naya berlutut di depan buku. Tangannya terulur, bergetar. Namun kali ini, ia tidak ragu. Ia membalik halaman terakhir, dan mulai membaca keras-keras kalimat yang muncul. Cerita ini berakhir ketika tinta bergerak cepat. Penjaga baru menerima tempatnya. Suara di sekeliling mulai menghilang. Satu persatu, seperti ditarik pergi. Naya menarik napas panjang. Air matanya jatuh. Lalu, ia melanjutkan, dan semua yang terjebak dibebaskan. Cahaya terang tiba-tiba memenuhi ruangan. Sosok-sosok di sekitar mulai retak. Seperti kaca, termasuk Arga. Tubuhnya pecah menjadi serpihan cahaya. Namun sebelum hilang, matanya kembali normal, dan ia menatap Naya. Untuk pertama kalinya, seolah berterima kasih. Sosok di depan Naya mulai berubah. Wajahnya retak, senyumnya hilang. Tidak, ini bukan akhir yang seharusnya. Namun tulisan di buku terus berjalan. Tidak bisa dihentikan. Naya mengucapkan kalimat terakhir dengan suara pelan namun tegas. Cerita ini selesai. Seketika, segalanya hancur. Cahaya, suara, bayangan, semua lenyap. Dan dalam keheningan terakhir, Naya berdiri sendirian di dalam perpustakaan yang kini kosong, benar-benar kosong. Namun di tangannya, buku hitam itu masih ada, tertutup, dan perlahan namanya muncul di sampulnya. Naya. Pagi hari menyinari bangunan tua itu. Perpustakaan yang selama bertahun-tahun terlihat menyeramkan, kini tampak berbeda. Cat dindingnya masih mengelupas, jendelanya masih berdebu, namun suasananya tidak lagi terasa menekan. Sunyi, tapi bukan sunyi yang mencekam. Lebih seperti kosong. Di depan pintu, Naya berdiri diam. Tangannya memegang buku hitam itu. Kini tidak lagi tanpa judul. Di sampulnya, tertulis jelas. Penjaga. Naya menatap kata itu lama. Matanya tidak lagi penuh ketakutan seperti sebelumnya. Namun juga, tidak sepenuhnya tenang. Perlahan, ia membuka pintu perpustakaan. Kali ini, pintu itu berderit, berat, seperti benar-benar sudah lama tidak dibuka. Ia melangkah masuk. Udara di dalam terasa dingin, tapi tidak menyambut. Hanya ada rak-rak buku berdiri seperti biasa. Tidak bergerak, tidak berubah, tidak hidup. Naya berjalan perlahan menyusuri lorong. Tidak ada suara langkah lain. Tidak ada bisikan. Tidak ada bayangan. Hingga ia sampai di lorong yang sama. Tempat semuanya dimulai. Ia berhenti, lalu melihat buku di tangannya. Perlahan, ia meletakkannya di rak. Tepat di tengah. Seolah itu memang tempatnya. Beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Naya menatapnya, menunggu, sunyi. Namun saat ia berbalik untuk pergi, halaman buku itu terbuka sendiri. Pelan, hampir tidak terdengar. Naya berhenti. Namun kali ini, ia tidak menoleh. Ia tahu, tugasnya sudah dimulai. Langkahnya kembali berjalan, menjauh, keluar dari lorong, menuju pintu. Dan saat ia melangkah keluar, pintu itu tertutup sendiri di belakangnya. Pelan, pasti, di dalam perpustakaan, buku hitam itu terbuka pada halaman pertama. Tulisan mulai muncul, perlahan, rapi, tenang. Penjaga baru telah dipilih. Beberapa detik hening, lalu kalimat berikutnya muncul. Cerita akan selalu menemukan pembacanya. Di sudut ruangan, bayangan tipis mulai terbentuk. Tidak jelas, tidak utuh. Namun, ada, menunggu. Dan di luar sana, seseorang berhenti di depan perpustakaan itu. Menatap pintunya, penasaran. Tanpa sadar, ia melangkah mendekat. Cerita itu tidak pernah benar-benar berakhir. Beberapa minggu berlalu, perpustakaan itu masih berdiri di tempat yang sama. Tidak direnovasi, tidak dibuka secara resmi, dan tidak juga dihancurkan. Namun, ada yang berubah. Orang-orang mulai membicarakannya lagi. Bukan karena sejarahnya, bukan karena kejadian lama, tapi karena beberapa orang mengaku pernah masuk ke dalamnya. Dan kembali, dengan cerita yang aneh. Mereka bilang perpustakaan itu kosong, sepi. Tidak ada apa-apa, namun entah kenapa, selalu ada satu buku yang menarik perhatian mereka. Buku hitam, dengan judul yang tidak selalu sama. Kadang kosong, kadang berisi nama, dan anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengingat isi buku itu setelah keluar. Hanya satu perasaan yang tersisa. Seperti,
hampir kehilangan sesuatu. Di dalam perpustakaan, Naya berdiri di antara rak-rak. Diam, tenang, matanya mengikuti setiap sudut ruangan. Kini ia tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Gerakannya pelan, hampir tanpa suara, namun tatapannya selalu sadar, selalu mengawasi. Buku hitam itu kini tidak selalu berada di satu tempat. Kadang di rak tengah, kadang di lorong belakang, kadang muncul begitu saja di dekat seseorang yang terlalu penasaran. Dan setiap kali itu terjadi, Naya hanya memperhatikan, tidak menghentikan, tidak juga memaksa, karena ia sudah tahu, perpustakaan itu tidak pernah memilih secara acak. Suatu malam, seorang pemuda masuk, langkahnya ragu, matanya penuh rasa ingin tahu. Ia berjalan pelan, menyusuri lorong demi lorong. Hingga akhirnya, ia menemukan buku itu. Tuh kan, ada juga yang bilang, gumamnya. Ia mengambilnya, membuka halaman pertama, dan di sana, tulisan mulai muncul. Selamat datang. Di kejauhan, Naya berdiri, mengawasi, tanpa ekspresi. Namun saat pemuda itu mulai membaca, untuk sesaat, senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum jahat, bukan juga ramah, lebih seperti menerima bahwa semuanya akan terulang lagi. Lampu di perpustakaan berkedip pelan. Sekali, dua kali, lalu redup, dan di antara rak-rak buku yang sunyi, sebuah bisikan terdengar, sangat pelan, hampir tidak ada. Jangan membaca sampai akhir. Gelap perlahan menelan ruangan, dan cerita itu dimulai lagi, dari awal.